Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 Limnologi Terapan, kelas M02, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai evaluasi kesehatan organisme secara morfologi karena pengaruh fisika perairan. Kepada Putri Melinda, bisa share screen. Next. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fadila Jida Rahmana, dan ini merupakan anggota dari kelompok 2. Ada Aziza Ainur Rahmah, Kirial Taufik Baturi, Indah Permatasari Simandoang, Kevin Pratama Sugiarto, Syekh Kurnia Ramdan, Koni Talia, Jahradin Andre, Jalva Nurul Abidah, dan Putri Melinda Simandoang. Next. Materi yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Faktor fisika lingkungan perairan yang dapat mempengaruhi kualitas air diantaranya adalah faktor arus, gelombang, kekeruhan, cahaya, salinitas, dan suhu. Perubahan fisika lingkungan yang terjadi pada suatu ekosistem perairan dapat merubah fisiologi maupun morfologi dari organisme yang hidup pada lingkungan perairan tersebut. Hal tersebut juga dapat mengancam kesehatan organisme secara morfologi karena pengaruh fisika perairan yang berubah. Salah satunya adalah munculnya penyakit pada ikan, yang merupakan suatu keadaan patologi dari tubuh yang ditandai dengan adanya gangguan histologi dan fisiologis. Penyakit adalah keadaan fisik, morfologi, dan atau fungsi yang mengalami perubahan dari kondisi normal. Penyakit tersebut adalah suatu bentuk abnormalitas dalam struktur atau fungsional yang disebabkan oleh organisme hidup melalui tanda-tanda yang spesifik. Hal tersebut dapat terjadi karena hubungan tiga faktor utama, yaitu inang, penyebab penyakit atau patogen, dan lingkungan. Pengaruh langsung dari faktor lingkungan terhadap timbulnya penyakit dapat terjadi jika faktor lingkungan kurang menunjang bagi kehidupan ikan. Misalnya, perubahan suhu air secara tiba-tiba. Hal tersebut dapat mengakibatkan penyakit non-infeksi yang disebabkan oleh perubahan lingkungan fisika perairan. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas. Selanjutnya itu adalah tentang parameter fisika perairan. Parameter fisika perairan terdiri dari pertama ada gelombang, ada suhu, terus ada turbinitas atau kekeruan, cahaya, warna air, TDS, dan yang terakhir ada TSS. Next. Yang pertama ada gelombang. Gelombang merupakan ukuran atau parameter utama yang harus diperhatikan dalam setiap aktivitas kegiatan di perairan. Karena besar kecilnya gelombang dan arahnya sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik serta kehidupan biota perairan di dalamnya. Adapun kondisi fisik yang memiliki pengaruh langsung dapat diamati adalah proses sedimentasi, niaga di laut, abrasi, dan daya tahan bangunan air seperti misalnya perumah pelabuhan Tanjung Mas, talut garis pantai, dan sebagainya. Dalam hal pengukuran dan prediksi besar kecilnya gelombang air laut dilakukan untuk return period selama 50 tahun dan sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin serta kedalaman dari perairan laut yang bersangkutan. Ini diambil dari data BPS atau Badan Meteorologi dan Geofisika pada tahun 2003. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian parameter kedua yaitu suhu, merupakan stimulan utama bagi bakteri untuk melakukan aktivitas fisiologis. Dengan demikian, suhu tidak hanya dapat mengaktifkan pembelahan sel, akan tetapi juga sangat menentukan tingkat patogenitasnya terhadap manusia. Suhu juga merupakan faktor lingkungan yang dapat menentukan lamanya waktu inkubasi setiap spesimen bakteri patogen. Ring atau batas toleransi setiap bakteri patogen terhadap rata suhu hampir sama, yaitu antara
lebih dari 100 derajat Celcius sampai lebih dari 480 derajat Celcius. Akan tetapi suhu optimal yang ideal untuk pertumbuhan dan daya patogenitasnya terhadap manusia berbeda-beda. Hal ini sangat dipengaruhi oleh karakter dasar daripada bakteri itu sendiri serta faktor daya tahan manusianya. Sehingga keadaan tersebut juga akan sangat berpengaruh terhadap upaya antisipasinya terhadap penyakit yang ditimbulkan. Meskipun secara nyata kuman patogen memiliki batasan fluktuasi suhu perairan yang relatif sama, akan tetapi suhu ideal yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas dan maksimum invasif terhadap inang berbeda-beda. Next. Beberapa contoh yang mempengaruhi bakteri yaitu bakteri Escherichia coli butuh suhu ideal sekitar 35 derajat Celcius, kemudian bakteri Salmonella typhosa butuh suhu ideal sekitar 37 derajat Celcius, kemudian bakteri Vibrio cholerae butuh suhu ideal sekitar 37 derajat Celcius, dan yang terakhir bakteri Staphylococcus aureus butuh suhu ideal sekitar 37 derajat Celcius. Berikut gambar dari bakteri Escherichia coli dan Salmonella typhosa. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi suhu. Dalam kondisi flora normal, kuman-kuman di atas tidak akan merugikan inangnya. Akan tetapi, jika keadaan menjadi tidak imbang, misalnya dalam hal ini stamina menurun, pemakaian obat antibiotika yang berlebihan, perubahan musim yang menggeser keseimbangan dinamis lingkungan dan tubuh manusia, maka bakteri penyebab infeksi tersebut akan invasif terhadap inangnya. Bakteri perairan laut dapat hidup pada suhu lebih dari 40 derajat Celcius sampai sekitar 5 derajat Celcius. Akan tetapi, air-air ini juga ditemukan bakteri laut dalam yang hidup pada sekitar gunung berapi bawah laut, sehingga dapat hidup dalam rata suhu 250 derajat Celcius dengan tekanan air sekitar 265 atmosfer. Berikut ini dikutip dari Budianto 2004. Next. Selanjutnya yaitu turbiditas atau kekeruhan. Kekeruhan perairan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kuman penyebab infeksi maupun marin bakterium. Karena kekeruhan maupun kecerahan air sangat berpengaruh langsung terhadap penetrasi sinar matahari terhadap perairan tersebut. Akan tetapi, dalam kekeruhan ini utamanya yang berkaitan dengan jumlah total kehidupan dan material-material baku tersuspensi yang pada akhirnya membentuk sedimen. Kondisi turbiditas maksimum yang sangat dipengaruhi oleh hidrodinamika berakibat pada fluktuasi zat tersuspensi. Pada akhirnya akan menentukan tingkat distribusi vertikal mikrobia dalam bentuk korelasi paralel. Dengan demikian, kadangkala pengurangan dan peningkatan kepadatan detritus tidak garis lurus dengan fluktuasi kelimpahan marin bakterium dan kuman faktor infeksi pada ikan serta manusia. Ketidakstabilan salinitas akibat aliran air tawar dari sungai dan peningkatan turbiditas akan dapat meningkatkan pertumbuhan mikrobia, yang pada akhirnya akan berdampak pada bertambahnya zat tersuspensi di dalam perairan. Hal ini merupakan akumulasi dari bahan organik dan anorganik yang semakin banyak masuk ke dalam perairan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zara Dinaire. Di sini saya akan membahas tentang cahaya. Jadi, intensitas cahaya sangat mempengaruhi sistem penginderaan ikan, yaitu mata. Cahaya yang terkumpul dan dianalisis retina semakin besar sehingga objek semakin jelas terlihat jika intensitas cahaya yang diterima mata terlalu besar. Hal tersebut sangat mempengaruhi sifat kanibalisme pada ikan. Tingkah laku ikan pada intensitas cahaya yang lebih tinggi adalah aktivitas berenang yang sangat tinggi. Hal tersebut mengakibatkan ikan lebih agresif dibandingkan dengan ikan yang hidup pada intensitas cahaya yang lebih rendah. Peningkatan sifat agresif pada ikan dapat menyebabkan perilaku kanibalisme meningkat. Nah, ikan yang hidup pada intensitas cahaya yang rendah cenderung menyebar di dasar perairan dan bergerak pasif. Oleh karena itu, intensitas cahaya tidak terlalu terang sangat efektif untuk mengurangi terjadinya kanibalisme dan ikan tetap bergerak aktif. Ikan yang telah mati dikarenakan kanibalisme memiliki ciri mulut terbuka dan terdapat luka gigitan pada badan. Terdapat beberapa ikan yang mati pada saat saling menggigit dan tidak mampu melepas gigitannya sehingga ikan tidak dapat bernafas kemudian mati. Next.
selanjutnya ada warna air. Warna dapat menghambat penetrasi cahaya ke dalam air. Air laut berwarna karena proses alami, baik yang berasal dari proses biologis maupun non-biologis. Produk dari proses biologis dapat berubah humus, gambut, dan lain-lain. Sedangkan produk dari proses non-biologis dapat berubah senyawa-senyawa kimia yang mengandung unsur Fe, Ni, Co, Mn, dan lain-lain. Selain itu, perubahan warna air laut dapat pula disebabkan oleh kegiatan manusia yang menghasilkan limbah berwarna. Air laut dengan tingkat warna tertentu dapat mengurangi proses fotosintesis serta dapat mengganggu kehidupan biota akuatik terutama fitoplankton dan beberapa jenis bentos. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Zalfa Nurul Abidah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Total Dissolved Solid atau TDS. Total Dissolved Solid atau padatan terlarut adalah padatan-padatan yang mempunyai ukuran lebih kecil dari padatan tersuspensi. Bahan-bahan terlarut pada perairan alami ini tidak bersifat toksik. Akan tetapi jika berlebihan dapat meningkatkan nilai kekeruhan yang selanjutnya akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke dalam air dan akhirnya akan berpengaruh terhadap proses fotosintesis di perairan. TDS merupakan indikator dari jumlah partikel atau zat yang berupa senyawa organik maupun non-organik yang terlarut di perairan dan memiliki ukuran di bawah 1 nanometer. Adapun klasifikasi dari kandungan TDS dalam bentuk miligram per liter yaitu kurang dari 300, maka perairan tersebut bersih tanpa mineral. 300 sampai 600 menunjukkan bahwa perairan tersebut sangat baik, dan 600 sampai 900 menunjukkan perairan yang bisa dikonsumsi atau bisa diminum. Sedangkan dengan kadar 900 sampai 1200 mengindikasikan bahwa perairan tersebut buruk, dan lebih dari 1200 maka perairan tersebut dapat dikatakan berbahaya. Selanjutnya adalah penyebab dari TDS meningkat. Penyebab TDS air bisa tinggi yaitu ketika aliran air yang dilaluinya juga mengandung mineral, tanah, serta batu-batuan. Partikel-partikel tersebut akan secara alami terbawa dan mengalir, begitu juga dengan limbah. Ketika air sungai melewati tempat pembuangan limbah, maka secara otomatis air akan ikut tercemar dan mengandung partikel asin. Jika nilai total dissolved solid terlalu tinggi, maka akan mengakibatkan beberapa gangguan diantaranya yaitu yang pertama, apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan pencemaran pada badan air. Yang kedua, dapat mematikan kehidupan akuatik. Dan yang ketiga, memiliki efek samping yang buruk bagi manusia karena mengandung bahan kimia dengan konsentrasi yang tinggi seperti fosfat, surfaktan, amonia, dan nitrogen, serta padatan lainnya yang tersuspensi atau terlarut, kekeruhan, BOD, dan COD5. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu Total Suspended Solid atau TSS. Total Suspended Solid merupakan materi atau bahan tersuspensi yang tidak terlarut dan tidak dapat langsung mengendap sehingga menyebabkan guguran air. Biasanya memiliki ukuran lebih dari 1 mikrometer. Total Suspended Solid atau TSS merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap menurunnya kualitas perairan sehingga menyebabkan perubahan secara fisika, kimia, dan biologi. Terdiri dari partikel-partikel yang ukuran maupun beratnya lebih kecil dari sedimen, di antaranya yaitu lumpur, pasir halus, serta jasad-jasad renik yang terutama disebabkan oleh tipisan tanah atau erosi yang terbawa badan air. Next. Dampak adanya TSS. Adanya TSS di perairan memberikan beberapa dampak buruk generalnya yaitu yang pertama, dapat meningkatkan kekeruhan yang akan menghambat penetrasi cahaya matahari ke badan air sehingga menyebabkan terhambatnya proses fotosintesis. Yang kedua, berkurangnya ketersediaan oksigen berlarut. Jika menurunnya ketersediaan oksigen berlangsung lama akan menyebabkan perairan menjadi anaerob sehingga organisme aerob akan mati. Dan terakhir, tingginya TSS juga dapat secara langsung mengganggu juta perairan seperti ikan karena tersalin oleh ikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Masalah kesehatan yang akan dirasakan oleh ikan secara morfologi karena pengaruh fisika perairan itu adalah kontribusi stres pada ikan. Berikutnya akan mempengaruhi
mempengaruhi pertumbuhan pada ikan. Berikutnya, ikan juga akan terkena infeksi jamur ichthyoponikosis dan saprolithiasis. Berikutnya, ikan juga akan terkena infeksi bakteri oleh bakteri Mycobacterium sp. Berikutnya akan tumbuh white spot atau bintik putih pada ikan. Berikutnya juga ikan akan terkena infeksi parasit, yaitu oleh parasit Anguillus sp. Berikutnya, stres pada ikan. Stres pada ikan dipengaruhi oleh stres lingkungan. Parameternya itu antara lain adalah suhu yang ekstrim dan intensitas cahaya yang berlebihan. Stres dapat mengakibatkan terganggunya sistem fisiologis ikan, seperti terganggunya proses reproduksi, kelangsungan hidup, dan pertumbuhan, serta memberi kecenderungan organisme penyakit untuk masuk ke dalam tubuh ikan. Penyebab stres terpenting yang dapat mengganggu keseimbangan antara induk dengan lingkungannya adalah faktor suhu lingkungan. Karena jika suhu mencapai batas-batas yang ekstrim, maka infeksi oleh kuman patogenik akan terjadi, terutama pada suhu maksimum dan perubahan suhu yang mendadak. Pengaruh stres pada reproduksi perikanan itu sangatlah besar. Stres yang tidak dapat ditanggulangi dapat menyebabkan penurunan proses perkembangbiakan atau bahkan perkembangbiakan tersebut dapat terhenti. Kegiatan yang harus dilakukan untuk mengurangi penyebab stres yaitu mengurangi fluktuasi atau perubahan suhu pada air. Berikutnya juga akan mempengaruhi pertumbuhan pada ikan. Faktor eksternal pertumbuhan ikan antara lain ketersediaan makanan bagi ikan dan kondisi lingkungan perairan. Pengaturan kualitas air dan manipulasi pakan dapat meningkatkan pertumbuhan ikan. Selanjutnya disebutkan bahwa faktor fisikal lingkungan yang mempengaruhi laju pertumbuhan dan konsumsi pakan ikan adalah suhu. Perubahan suhu air yang drastis dapat mematikan biota air karena terjadi perubahan daya angkat udara. Suhu berkaitan dengan konsentrasi oksigen larut dalam air dan konsumsi oksigen dalam air. Pertumbuhan dan kehidupan biota air itu sangat dipengaruhi oleh suhu air. Suhu yang optimal itu berkisar antara 28 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius untuk kehidupan biota air di perairan, dan dapat membuat pertumbuhan ikan seperti pertambangan panjang dan berat itu menjadi lebih optimal. Sedangkan suhu yang terlalu tinggi atau rendah itu dapat menghambat proses pertumbuhan pada ikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya infeksi jamur. Yang pertama ada ichthyoponikosis. Ichthyoponikosis merupakan penyakit jamur yang disebabkan oleh jamur internal atau jamur Ichthyoponus hoveri, sering disebut sandpaper disease. Suhu optimal jamur ini untuk menginfeksi berkisar antara 3-20 derajat Celcius. Masih bisa menginfeksi pada suhu 30 derajat Celcius. Bisa dilihat, ini adalah gambar morfologi jamur yang menginfeksi ikan. Pada kasus infeksi ringan, tidak menunjukkan gejala yang nyata. Tetapi dalam kasus berat, granuloma di kulit tampak seperti berpasir. Ikan yang terinfeksi penyakit ini akan mengalami skoliosis, lordosis, dan ikan susah berenang. Target organ jamur ini adalah jantung, hati, ginjal, dan limfa. Ditemukan pula di otak, insang, dan juga otot. Pembengkakan di organ target penuh granuloma berwarna putih atau kecoklatan. Pada infeksi, organ yang dipenuhi hifa, sedangkan sporanya dalam bentuk kista, menyebar menyerupai butiran keju. Next. Masih di infeksi jamur, selanjutnya ada jamur saprolithiasis. Saprolithiasis sp merupakan agen penyebab penyakit saprolithiasis. Penyakit ini biasanya dikenal dengan nama fish mold dan sering menyerang ikan mas, tawes, gabus, gurame, nila, dan lele. Penyakit ini dapat menginfeksi telur dan menyebabkan kerusakan telur sehingga daya tetas menjadi rendah. Infeksi jamur ini dipicu oleh beberapa faktor seperti penanganan yang kurang baik sehingga menimbulkan luka pada ikan, kekurangan gizi, suhu oksigen yang rendah, bahkan bahan organik, kualitas telur buruk atau tidak terbuahi, serta padatnya jumlah telur. Next. Selanjutnya ada infeksi bakteri. Yang pertama ada bakteri Mycobacterium sp. Sejumlah jenis Mycobacterium sp diketahui merupakan patogen pada hampir semua jenis ikan, baik air tawar maupun laut. Spesies tersebut terutama Mycobacterium marinum, M. fortuitum, dan M.
Tingkat infeksi dalam suatu populasi dapat bervariasi dari 10 sampai 100%. Mycobacteriosis merupakan penyakit yang zoonosis. Penyakit ini sering muncul pada sistem budidaya dengan sistem tertutup atau sesirkulasi. Umumnya, ikan yang terserang penyakit ini akan menunjukkan tidak berkembangnya kelamin sekunder. Ikan menjadi kurus, warna ikan menjadi pucat, terjadi skoliosis dan lordosis, peradangan kulit, mata membengkak, luka terbuka, borok, ikan menjadi lesu dan kembung, ikan menjadi tidak nafsu makan, dan ikan mengembangkan sirip dan ekor menjadi busuk. Secara internal, ikan yang terinfeksi menunjukkan terjadinya granuloma atau nodul-nodul berwarna putih keabu-abuan pada sejumlah organ dalam. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Rinjani akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang selanjutnya ada white spot atau bintik putih. White spot ini adalah kurangnya kebersihan air yang menyebabkan terjadinya kekeruan air yang cukup tinggi dapat mengakibatkan munculnya berbagai penyakit pada organisme perairan terutama ikan. Dapat terkena penyakit white spot atau bintik putih yang menyerang sisik ikan yang mudah sekali merah. Jika sudah terkena penyakit ini, nafsu makan ikan akan berkurang, warnanya terlihat pucat serta sirip dan ekornya mengendap. Berikut adalah gambar ikan yang terkena bintik putih. Selanjutnya ada infeksi parasit. Infeksi parasit ini ada Argulus sp. Argulus sp ini merupakan salah satu jenis ekstoparasit albigat dari kelas Barciura. Parasit ini umumnya disebut dengan kutu ikan. Argulus sp ini akan mengambil makanan atau daerah dari tubuh ikan sehingga menyebabkan ikan kurus dan dengan waktu yang lama. Penyakit yang ditimbulkan oleh Argulus sp ini disebut argulosis. Berikut gambar ikan mas yang terinfeksi Argulus sp. Parasit Argulus sp ini sering menyerang ikan budidaya ataupun liar pada bagian permukaan tubuh atau kulit, sirip dorsal, sirip ventral, sirip anal, sirip pektoral, dan sirip caudal. Argulus sp ini akan menyerang ikan dengan cara menempel dan menusuk pada inang dengan menggunakan stilet. Setelah itu, parasit ini akan melepaskan zat antikoagulan yang berfungsi untuk mencegah pembekuan darah. Selanjutnya, infeksi parasitik ini umumnya untuk parasit ini tidak menimbulkan kematian pada ikan yang terinfeksi dikarenakan Argulus sp. Hanya menghisap darah inangnya menggunakan proboscis. Biasanya infeksi parasit ini ditandai dengan beberapa ciri-ciri diantaranya yaitu menimbulkan luka pada pembukaan tubuh sirip, deripis, warna tubuh ikan pucat, lendir yang berlebihan, dan sisik lepas. Luka yang ditimbulkan Argulus sp ini dapat menyebabkan infeksi sekunder yang ditimbulkan oleh bakteri, jamur, dan virus. Berikut gambar dari parasit Argulus sp. Berikut daftar pustakanya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.